Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini dipertemukan kita di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga salawat dan salam senantiasa tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Di antara pintu neraka yang jumlahnya ada 7, ada pintu neraka yang disebut dengan Saqar. Pintu neraka yang disebut dengan apa tadi? Saqar. Apakah Saqar itu dan untuk siapa Saqar itu? Kita buka surah Al-74 Al-Mudaththir, yaitu pada ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-30. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, Sa'usli saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatul lil bashar 'alayha 19. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Itulah aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Dan tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Ia tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, yang menghanguskan kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Ini salah satu pintu Jahannam, karena Jahannam itu sebutan dari neraka. Salah satu pintunya adalah bernama Saqar. Sin Qaf Ra. Kata Allah Jalla wa Ala,
Sa'uslihi saqar. Coba siapa yang dimaksud, apa yang dimaksud dengan saqar ini? Lihat tafsir Ibnu Katsir surah Mudaththir ini. Ayat yang ke-26. Sa'uslihi saqar. Aku akan memasukkannya ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar. Dan tahukah kalian apakah saqar itu? Allah katakan la tubqi wa la tadhar. Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Malaikat tidak akan pernah lalai melaksanakan tugas-tugasnya. Dia tidak akan pernah berhenti sejenak pun untuk meninggalkan dan membiarkan orang-orang yang menjadi tugasnya untuk disiksa. Orang-orang yang akan disiksa di dalam neraka tersebut. Malaikat ini tidak lain adalah malaikat Zabaniyah, malaikat yang bertugas untuk mengeksekusi seluruh penghuni-penghuni neraka. Kemudian disebutkan lawahatul lil bashar, dan di atasnya neraka saqar itu adalah pembakar kulit manusia. Alaiha tis'ata ashar, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Baik, silakan baca tafsirnya 26 sampai 30. Aku akan memasukkan ke dalam neraka saqar, yakni aku akan mengepung dia dengan api neraka dari segala penjurunya. Kemudian Allah berfirman, tahukah kamu apa neraka saqar itu? Ini menggambarkan tentang keadaannya yang sangat menakutkan dan amat mengerikan. Lalu ditafsirkan oleh firman selanjutnya, yaitu saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan, yakni yang memakan daging mereka, urat dan otot serta kulit mereka habis dibakar. Iya, jadi memakan apa di situ? Memakan daging, memakan urat, memakan otot, termasuk apa? Kulit. Balungnya gak disebut no. Ya, dalam ayat yang lain nanti bahwa neraka itu panas apinya yaitu sampai menghancurkan tulang belulang. Tapi disebutkan di sini yakni daging, otot, kulit. Bahkan kulit ini sebetulnya yang paling terasa sakit itu letaknya di kulit. Karena disebutkan di situ kulitnya nanti akan gosong, hancur, diganti lagi dengan kulit yang baru. Dalam ayat yang lain juga disebutkan diganti kulitnya dengan kulit yang baru itu untuk merasakan betapa pedihnya, yakni siksa api neraka itu. Baik, lanjut. Kemudian diganti lagi dengan yang lainnya, sedangkan mereka tetap menjalani siksaan itu. Tidaklah mereka mati dan tidaklah pula hidup. Ya, la yamutu wala yahya. Mereka tidak mati dan juga tidak hidup. Berarti apa di situ? Ya. Coba dibuka surah An-Nisa. Antum tetap ditafsir terjemahannya di sini. Surah An-Nisa ayat 56.
Ya, silakan dibaca surah yang keempat ayat 56. Baca Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yatawalla Allaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Surat berapa itu? Surat An-Nisa ya. Innal ladzina kafaru. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab innallaha kana 'azizan hakima. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Iya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka itu hangus, baddalnahum juludan ghairaha, maka kami ganti kulit itu dengan kulit yang lain. Untuk apa? Liyadzuqul adzab. Liyadzuqul adzab, yaitu supaya mereka merasakan, yakni pedihnya, sakitnya siksa Allah Jalla wa'ala. Kalau kita belajar ilmu kulit, letaknya saraf-saraf itu di mana? Di daging apa di kulit? Hah? Di kulit. Makanya kalau yang sobek itu daging, gak berasa atau tidak begitu berasa sakit jika dibandingkan yang sobek itu kulit. Karena letaknya saraf-saraf itu ada di kulit. Kulit apa itu? Ada lapisan ari, ada lapisan jangat. Hah? Jangat. Itu letaknya saraf-saraf rasa sakit. Makanya setiap mereka disiksa, terasa sakitnya, hancur kulitnya, diganti kulit yang baru untuk merasakan sakit yang kesekian kalinya. Inilah keadaan dan sifat dari manusia yang disiksa di dalam neraka. Bahkan orang kafir itu nanti tubuhnya membesar, semakin membesar, sehingga gusinya saja sebesar gunung Uhud. Itu gusinya. Dalam hadis Tirmizi, udah dibuka Tirmizi 25 berapa itu? 25 73 atau 7 berapa?
2577 Tirmizi. Antum buka semua. Silakan. Ya. Abbas Ad-Duri menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami, Syaiban mengabarkan kepada kami dari Al-A'nashi, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya tebal kulit orang kafir itu 42 hasta. Iya, ini tebal kulitnya. Tebal kulitnya ini berapa di sini disebutkan? Inna ghiladzal jildil kafir isnani wa arba'una dhira'an. Sesungguhnya tebal kulit orang kafir itu 42 hasta. Satu hasta setengah meter. 42 berapa meter? Berapa? 21 meter itu tebal kulitnya. Sapiro, itu tebal kulitnya yang tadi disebutkan, kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang baru. Liyadukul adab, untuk merasakan betapa pedihnya sakit siksa itu. Nah, ternyata kulitnya itu tebalnya berapa? Isnani wa arba'una dhira'an, 42 hasta. Bahkan yakni apa? Dirsahu, apa itu? Gusinya. Lanjut. Gusinya seperti gunung Uhud. Iya. Wa inna dirsahu mithlu Uhudin. Gusi giginya itu seperti gunung Uhud. Kalau kulitnya aja 21 meter, bagaimana dengan gusinya? Iku baru gusi nih, untune sapiro. Ya. Jadi semakin membesar itu orang disiksa di neraka itu. Karena barang itu kalau dipanasi semakin mengecil atau membesar, Pak. Sampai neru kerupuk. Kerupuk itu nek dilebono wajan mimpes apa ngembang? Hah? Mengembang. Itu logika di dunia, apalagi di sana. Wa inna majlisahu min jahannam kama baina Makkah wal Madinah. Apa kata Nabi? Dan tempat duduknya di neraka jahanam seperti jarak antara Makkah dan Madinah. Iya. Dan tempat duduknya di neraka jahanam seperti jarak antara Mekah dan Madinah. Ini baru satu orang ini. Baru satu orang. Bagaimana jumlah mereka yang disiksa di sana itu begitu banyaknya. Inilah sifat daripada neraka itu sendiri. Baik, kembali kepada tafsir. La tubqi wa la tadhar. Neraka Sakor itu tidak membakar kulit manusia, adalah pembakar kulit manusia. Di sini disebutkan secara spesifik ya, pembakar apa? Pembakar kulit. Karena disitulah terasa sakitnya yang luar biasa. Lanjut. Demikianlah menurut Ibnu Buraidah dan Abu Sinan serta selain keduanya, neraka Sakor adalah pembakar kulit manusia. Mujahid mengatakan bahwa yang dimaksud ialah membakar kulit. Abu Rasin mengatakan makna yang dimaksud ialah api neraka itu menjilat kulit dengan sekali jilatan sehingga menghanguskannya menjadi hitam, lebih gelap dari gelapnya malam hari. Lebih gelap dari gelapnya malam hari, lebih hitam dari hitamnya malam. Sekali sambar, sekali jilat langsung hitam. Ini neraka Sakor.
Kemudian Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa tubuh mereka didekatkan kepada neraka. Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, neraka Sakor adalah pembakar kulit manusia. Maksudnya apinya membakar hangus kulit. Ibnu Abbas mengatakan yang membakar kulit manusia. Firman Allah, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. 'alaiha 19, di atasnya terdapat 19 penjaga. Apa maksudnya 19 di sini? Lanjut. Yaitu dari barisan terdepan malaikat Zabaniyah, juru siksa. Bentuk tubuh mereka besar-besar dan penampilan mereka sangat kasar lagi bengis. Iya, itulah sifat dari malaikat yang bertugas sebagai juru apa? Hah? Siksa. Juru siksa. Wah, ada juru ini. Juru itu apa maksudnya? Ya memang tugas khusus dia untuk menyiksa. Kalau bahasa kita eksekutor. Dia memiliki sifat yang tubuhnya besar, peranginya kasar, bengis, tiada pernah punya belas kasihan. Itu sifat dari malaikat Zabaniyah. Kemudian lanjut. Ibnu Abu Hatim mengatakan dari Al-Bara yang mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Sesungguhnya ada segolongan orang-orang Yahudi menanyakan kepada seorang lelaki dari sahabat Rasulullah SAW tentang para penjaga neraka Jahannam. Maka lelaki itu menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lelaki itu datang dan menceritakan hal itu kepada Nabi SAW. Lalu saat itu juga Allah menurunkan firman-Nya, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Kemudian Nabi SAW memanggil para sahabatnya dan bersabda, panggillah mereka, yaitu orang-orang Yahudi itu. Ingatlah, sesungguhnya aku akan menanyakan kepada mereka tentang warna tanah surga jika mereka datang kepadaku. Ingatlah, sesungguhnya warna tanah surga itu bagaikan tepung terigu yang putih. Ternyata mereka datang, lalu menanyakan kepada beliau tentang para penjaga neraka Jahannam. Maka Nabi SAW mengisyaratkan dengan jari jemari kedua telapak tangannya sebanyak 2 kali. Sedangkan pada yang kedua kali beliau menggenggamkan jari jempolnya. Iya, berarti beliau mengisyaratkan dengan kedua telapak tangannya sebanyak 2 kali. Dan pada yang kedua kalinya beliau menutup, yakni jari atau ibu jarinya. Berarti piro? 19. Itulah jumlah dari malaikat yang menyiksa di neraka. Berapa berarti tadi? 19 malaikat Zabaniyah. Kemudian lalu Nabi SAW bertanya, ceritakan kepadaku tentang warna tanah surga. Mereka berkata kepada pemimpin mereka, hai Ibnu Salam, jawablah mereka. Ibnu Salam menjawab, seakan-akan putihnya seperti adonan roti. Maka Rasulullah SAW bersabda, ingatlah, sesungguhnya roti itu tiada lain terbuat dari tepung. Iya. Jadi ini sifat dari neraka, disebutkan juga sifat dari surga. Tanahnya bagikan tepung yang berwarna putih. Ketika itu Nabi SAW bersama Abdullah bin Salam, seorang mantan Yahudi yang masuk Islam. Lanjut sedikit lagi. Demikian menurut apa yang dikatakan oleh Ibnu Abu Hatim, yakni dari Al-Bara. Tetapi menurut pendapat yang terkenal, hadis ini dari Jabir ibnu Abdullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Basar di dalam kitab Musnadnya. Ia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibnu Ubaidah dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi SAW lalu berkata, hai Muhammad, sahabat-sahabatmu telah dikalahkan hari ini. Nabi SAW bertanya, mengapa? Lelaki itu menjawab, orang-orang Yahudi mengatakan kepada mereka, apakah nabimu telah memberitahukan kepadamu tentang jumlah para malaikat penjaga neraka? Mereka menjawab,
kami tidak mengetahuinya sebelum menanyakannya kepada Nabi kami. Rasulullah SAW bersabda, apakah suatu kaum yang ditanyai tentang sesuatu yang tidak mereka ketahui dapat dikatakan mereka dikalahkan? Sedangkan mereka hanya menjawab, kami tidak mengetahuinya sebelum menanyakan kepada Nabi kami. Undanglah musuh-musuh Allah itu kemari. Ya, Nabi menyebut orang Yahudi sebagai apa? Aduwullah, yaitu musuh-musuh Allah. Undanglah musuh-musuh Allah itu kemari. Ada kalanya musuh-musuh itu diundang untuk mengalahkan mereka. Mengalahkan apa? Bukan fisiknya, tapi pemikiran, subhat, mereka harus dibantah. Kemudian, tetapi mereka pernah meminta kepada Nabi mereka supaya Allah menampakkannya kepada mereka terang-terangan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar mereka dipanggil menghadap kepadanya. Lalu mereka pun datang dan bertanya, hai Abul Qasim, berapakah jumlah penjaga neraka itu? Nabi SAW memberi petunjuk kepada sahabatnya dengan isyarat jari jemari kedua tangannya sebanyak 2 kali. Sedangkan yang kedua kalinya beliau genggamkan salah satu jarinya seraya bersabda, jumlahnya segini. Lalu Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, jika kamu ditanya mengenai warna tanah surga, maka tanah surga itu putih seperti tepung gandum. Ketika mereka menanyakan tentang bilangan penjaga neraka, dan Nabi SAW memberitahukannya kepada mereka, lalu beliau SAW bertanya kepada mereka, bagaimana kau warna tanah surga? Maka sebagian dari mereka memandang kepada sebagian yang lain, lalu berkata, seperti roti, hai Abu Qasim. Nabi SAW bersabda, roti itu terbuat dari tepung. Ya, jadi menurut Yahudi seperti roti. Kalau menurut Nabi seperti apa? Bahannya roti, yaitu apa? Tepung. Kalau roti lah atos. Ya. Atau mungkin bentuknya bisa lengket ya. Tapi kalau tepung kan seperti apa? Bubuk. Bahan dari roti itu. Nabi SAW telah memberikan informasi itu kepada mereka, dan itu juga berarti informasi itu untuk kita semua, yaitu tentang berapa penjaga neraka yang bertugas menyiksa itu. Jumlahnya ada berapa Bapak Ibu? Yaitu ada 19. Adapun 19 malaikat itu hanya sebagai ujian bagi kita, permisalan buat kita. Artinya bahwa jumlahnya ya bukan sekedar 19 bagi kita untuk menyiksa sebegitu banyak manusia. Sehingga kita jangan sampai berpikir mek wong 19 apa cukup sing disiksa miliaran. Jangan pakai logika. Bisa jadi yang disebutkan 19 ini yakni yang memang ditempatkan oleh Allah secara khusus dengan jumlah tertentu di dalam neraka sakor tersebut. Adapun malaikat itu tentunya jumlahnya tidak bisa kita hitung berapa banyaknya. Berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah orang-orang yang akan menghuni neraka sakor itu? Buka surah yang sama, Al-Mudaththir, yaitu ayat yang ke-42. Allah katakan, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Qalu lam nakum minal musallin. Wa lam naku nut'imul miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin.
Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Sampai ayat berapa itu? Baik, silakan baca. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Iya, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami dulu termasuk orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Kalau tidak melaksanakan sholat kan berarti jelas di sini ya, yaitu kafir. Banyak enggak orang Islam, KTP-nya Islam, namanya Islami, tapi enggak sholat? Ancamannya adalah neraka apa? Neraka Sakor. Atau bisa jadi dia tidak melaksanakan sholat di sini, yaitu dia meninggalkan sholat karena meremehkannya. Sehingga ketika dia diingatkan bahwa ini adalah amalan yang wajib bagi setiap muslim, dia katakan, enggak apa-apa, nanti kan bisa diganti dengan yang lain, mungkin dengan amalan yang lain. Laupo tukaran dah. Guyonan apa tukaran? Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau sekarang ada orang yang mengatakan bahwa sesuatu yang diharamkan itu halal, bisa jadi nanti sesuatu yang diwajibkan itu boleh ditinggalkan, sehingga bisa jadi orang nanti akan mengatakan gak apa-apa sekali-kali meninggalkan sholat. Ini nanti suatu saat akan ada statement-statement seperti itu. Sekarang belum. Mungkin sekarang bukan sholat, masih tahapan amalan-amalan yang lain, kewajiban-kewajiban yang lain. Nggak masalah itu ditinggalkan. Nanti puncaknya yaitu apa? Orang akan meninggalkan sholat, padahal dia tahu itu hukumnya wajib, fardu ain bagi setiap muslim, mukallaf. Mungkin barangkali saat ini kita belum bisa membayangkan alasan apa atau fitnah apa yang begitu dahsyatnya sampai orang itu meninggalkan sholat. Mungkin awalnya ditinggalkan sholat berjamaah, awalnya yang penting sholat meskipun gak jamaah gak apa-apa, awalnya begitu. Kalau ini sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Apa alasannya? Alasannya karena ada apa? Ada corona, tinggalkan sholat berjamaah. Dulu berpikir nggak seperti itu? 5 tahun yang lalu atau tahun 2017-18 sebelum ada corona,
Berpikir nggak orang meninggalkan sholat berjamaah karena corona? Antum berpikir nggak? Enggak. Bisa jadi sekarang sesuatu yang tidak kita pikirkan hari ini akan muncul di masa yang akan datang. Ini baru tahap meninggalkan berjamaahnya. Apa tidak mungkin nanti suatu saat yang ditinggalkan itu sholatnya? Nggak tahu sebabnya apa nanti, fitnah apa lagi gitu loh. Kita nggak tahu. Sehingga orang bisa melegitimasi perbuatannya dalam rangka meninggalkan sholatnya. Mungkin sekarang ada ya kelompok-kelompok tertentu yang mengatakan bahwa sholat itu sarana. Tujuannya kan dzikrullah, ingat Allah. Itu tujuannya. Sarananya adalah sholat. Tujuannya adalah mengingat Allah atau bertemu dengan Allah. Maka ketika orang terkena subhat syaitan, seakan-akan dia itu bisa bertemu dengan Allah, berarti sudah sampai kepada tingkat tujuannya, sehingga dia meninggalkan sholat. Lu sholat itu kan sarana, tujuannya kan bertemu dengan Allah. Lu saya ini sudah sampai tujuan, saya sudah tingkatan mukasyafah. Apa mukasyafah? Tersingkapnya tabir, ya. Saya sudah tingkatan mukasyafah. Salat itu hanya sarana, maka saya tidak membutuhkan sarana karena saya sudah mencapai tujuan. Maka dia tinggalkan salat. Pernah dengar nggak statement seperti ini? Hah? Ketika orang sudah merasa dirinya sampai kepada tujuan, bertemu dengan Allah, sehingga dia tidak perlu melakukan sholat, karena sholat itu hanya sarana, media. Maka dia sudah tidak membutuhkan media dan sarana itu. Kenapa? Karena sudah mencapai tujuan yang diinginkan. Inilah pemahaman thariqah sufi sesat. Ya, sudah ada sebetulnya. Bisa jadi bisa berkembang, atau suatu saat ada fitnah lain, ada subhat lain, sehingga orang meninggalkan sholatnya. Dan ancamannya di sini adalah neraka apa? Neraka sakor. Lebih berbahaya mana, Pak? Meninggalkan sholat dengan mengatakan sholat itu tidak wajib. Halo? Sama ya? Ya baik, kalau itu dikatakan sama-sama kafir, lebih dulu mana kafirnya? Meninggalkan sholatnya, walaupun dia mengatakan sholat itu wajib, tapi dia mengatakan bahwa sholat itu tidak wajib, walaupun dia sendiri sholat. Lebih dulu mana kekufurannya? Dia nggak sholat tapi dikatakan sholat itu wajib kalau meninggalkan dosa. Tapi yang kedua, dia katakan sholat itu tidak wajib, meninggalkannya tidak masalah, walaupun dia sendiri melakukan sholat. Halo? Lebih dulu mana kekufurannya? Lebih dulu kekufuran seseorang itu berangkat dari i'tiqad, keyakinannya. Karena i'tiqad, keyakinannya itu tidak perlu melakukan aksi, tidak perlu melakukan amal, cukup dengan keyakinan itu dia bisa menjadi kufur.
Apalagi dia tinggalkan sholatnya, di samping dia punya keyakinan bahwa sholat itu tidak penting, sholat itu tidak wajib. Bukan hanya i'tiqadnya, tapi perbuatannya pun meninggalkan sholat itu merupakan kekufuran. Murni dia menjadi orang kufur, orang kafir tulen. Makanya hati-hati. Subhat-subhat ini bisa ditebarkan melalui berbagai macam kelompok-kelompok yang di situ banyak sekali doktrin-doktrin kekufuran. Puncaknya yaitu apa? Dia meninggalkan sholatnya. Dan ancamannya dalam ayat ini adalah sakor, neraka yang sudah tadi disifati, la tubqi wa la tadhar, yang tidak meninggalkan dan juga tidak membiarkan, dan dia membakar kulit. Yang kedua, siapa mereka yang akan masuk neraka sakor? Lanjut. Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Kami tidak memberi makan kepada orang miskin. Kenapa orang miskin? Siapakah mereka orang miskin? Buka Muslim nomor 999. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Yang disebut orang miskin itu bukanlah orang peminta-minta yang diberi orang satu atau dua biji kurma. Yang disebut orang miskin itu adalah bukan pengemis, yaitu orang yang meminta-minta kemudian diberi satu atau dua biji kurma. Kalau meminta-minta ini namanya apa, Pak? Hah? Pengemis, as-sa'il, sa'il, bukan miskin. Kemudian atau sesuap dua suap makanan. Tetapi orang miskin sesungguhnya ialah orang yang tahu menjaga diri dari meminta-minta. Itulah yang dimaksud dengan orang miskin. Orang miskin itu orang yang menjaga diri dari meminta-minta. Maka kalau ada orang yang minta-minta itu belum tentu miskin. Bisa jadi itu profesi. Modus katanya. Rumahnya banyak. Kok eru sampean? Ya. Ya. Jadi pengemis, as-sa'il, sa'ilun itu beda dengan miskin. Miskin itu dia tidak punya apa-apa untuk mencukupi kebutuhannya, tapi dia menjaga harga dirinya, tidak meminta-minta. Kemudian, jika kamu mau, bacalah firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meminta-minta kepada orang banyak dengan nyinyir. ya. Surat Al-Baqarah ayat 207. Buka surat Al-Baqarah ayat 273. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat itu, silakan baca. Lil fuqara. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lil fuqara alladzi
Apa kata Allah tabaraka wa taala? Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Iya. Jadi orang fakir itu orang lain menganggapnya dia adalah orang yang berkecukupan. Dianggap dia orang mampu. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang yang tidak tahu menyangka orang-orang miskin itu orang kaya. Kenapa? Karena dia punya sifat apa? Afif. Yaitu menjaga diri dari apa? Meminta-minta. Makanya masjid sebagai lembaga sosial harus faham tentang siapa orang miskin itu, sehingga jangan sampai salah sasaran. Sifatnya dia itu menjaga diri, tidak mau meminta, tapi sebetulnya butuh dia itu. Nek ono nang kampung anake 5 nyambut gawe ini tukang becak, maaf, miskin atau enggak ini? Hah? Anake 5 sekolah kabeh, masih sekolah sekolah ya pinggiran, SD Impres masa ono, si ono tak? Atau sekolah-sekolah yang mungkin sangat murah, walaupun sangat murah anaknya banyak, sementara profesi orang tuanya adalah apa? Tembel. Meskipun dia nggak minta-minta, bahkan kadang-kadang diberi, kadang nolak. Jenengan purun ta, kulo urus no niki napa? Gakin apa? Apa gakin? Gakin ya? Ada nggak itu sudah? Sekarang namanya apa? BLT. Bantuan langsung tunai. Oh, boten. Apalagi orang seperti itu ya, punya apa? Iffah, jaga diri. Itu berarti betul-betul orang miskin itu. Nah, orang seperti itu wajib diberi, karena itu haknya. Ada dari harta kita, hak mereka. Orang-orang seperti itu kadang dia nggak minta-minta, dan dia menjaga diri dan kehormatannya dari meminta kepada orang lain. Tapi ada sebaliknya, wong iku duwe tapi jaluan. Enten apa mboten? Ngomong kuwata jarene. Oma yo duwe, kendaraan yo duwe, tapi ndremis. Ya. Jaluan. Titik-titik jaluk ya. Itu kalau ada bantuan gratis gitu, nomor berapa? Di CI. Tak gelem kalah. Berarti orang itu sebetulnya jiwanya yang apa? Jiwanya yang miskin jiwa seperti itu. Tapi yang pertama dia miskin harta, tapi jiwanya kaya hati dia itu. Nah, miskin yang di sini yang dimaksud bukan miskin jiwa yang harus diberi makan. Yang diberi makan yaitu miskin harta. Dan kita dianjurkan loh Bapak Ibu untuk apa? Mencintai orang-orang miskin. Kita dianjurkan doa. Di antara doa yang kita ucapkan selepas sholat apa? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wahai Allah, berilah aku minta kepadamu agar mampu melakukan kebaikan, meninggalkan kemungkaran, wa hubbal masakin, dan cinta kepada orang-orang miskin. Hadis Tirmizi berapa itu?
hilang. Hah? Baik, ikhwatal iman, a'izzakumullah. Yang ketiga, ciri dari orang-orang yang akan disiksa dalam neraka Saqar, wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Iya. Wa kunna nakhudhu, dan adalah kami membicarakan yang batil. Ini bagian yang pertama, membicarakan yang batil. Ini aktif atau pasif membicarakan itu? Hah? Pasif apa aktif? Membicarakan. Kata kerja aktif, berarti dia ikut andil dalam membicarakan kebatilan. Minimal kebatilan itu apa? Dia membicarakan aib orang lain. Apa itu? Ghibah. Itu membicarakan yang batil. Atau bahkan apalagi yang dibicarakan adalah agama, dalam rangka untuk memadamkan cahaya Allah. Ini pembicaraan yang batil. Rek, iku pengajian yuk gak mari-mari. Engko nek wong ngerti kabeh, awak dhewe iki iso gak digawe. Engko nek faham ilmu, awak dhewe iki entek pasarane. Iki kudu dihalang-halangi, kudu digagalno. Dibuatlah fitnah bahwa pengajian itu adalah pengajian sesat, aliran sesat, kelompok radikal. Iku pengajiane radikalis. Wonge deloken sangar-sangar, ya. Jenggote dawa-dawa. Nah, dibuatlah fitnah seperti itu. Sehingga apa? Orang yang jahil, orang yang nggak paham, ikut-ikutan. Ikut-ikutan untuk apa? Untuk menghalang-halangi agar supaya dakwah Islam itu padam. Nah, pembicaraan, rencana-rencana yang didesain untuk menghalang-halangi dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah al-haq, maka pembicaraan ini adalah pembicaraan batil. Atau mungkin dia ucapkan kata-kata hinaan kepada Allah, kepada Rasulnya, hinaan kepada ayat-ayat Allah, kepada sunnah-sunnah Rasulnya. Ini termasuk pembicaraan yang batil. Nah, yang kedua di sini, wa kunna ma'al khaidin, atau kami bersama dengan orang yang membicarakannya. Aktif atau pasif ini? Bersama-sama. Pasif. Tapi dia nimbrung di situ. Termasuk ketika ada orang ghibah, kita nggak ikut ghibah, cuman ngerungokno tok. Mas, aku gak melok-melok lu, Mas. Sing ngrasani ku iki aku mek meneng tok. Ngerungokno. Padha wae enggak? Sama saja atau tidak? Ma'al khaidin, dan kami bersama orang-orang yang membicarakannya, walaupun tidak aktif,
pasif, sama saja. Bisa jadi yang bicara itu di studio, di televisi, tapi kita hadir di rumah. Cuman sekedar apa? Mendengarkan. Sementara yang di studio itu isinya adalah apa? Membuka aib orang, ghibah. Ada nggak acara-acara ghibah seperti itu? Hah? Membuka aib orang, walaupun yang dibongkar itu artis. Oh, artis ini sedang melakukan ini, artis itu melakukan itu. Kalau dia seorang muslim, bolehkah dia dighibah? Nggak boleh. Makanya jangan kita ini seneng dengan acara-acara ghibah, membicarakan aib orang, siapapun dia, asal dia seorang muslim, haram hukumnya dibicarakan aibnya. Artis fulan ini selingkuh, artis fulan ini melakukan perbuatan nista, melakukan kekerasan. Itu aib, tidak boleh dibicarakan di muka umum. Apa Pak acara-acara seperti itu Pak? Contohnya Pak? Silet, silet, terus insert, terus kabar-kabari, si ono tadi. Ya, jadi acara-acara yang di dalamnya berisi ghibah, membicarakan aib orang lain, ini termasuk membicarakan yang batil. Jangan kita ikut hadir di situ, walaupun berbeda tempatnya. Apalagi sekarang kan, termasuk pakai media Zoom itu bisa nggak ghibah? Halo? Bisa ghibah dengan media sosial, melalui WA. Apalagi Zoom, langsung berbicara di situ. Ini ancamannya. Wa kunna nakhudu, dan kami membicarakan yang batil, atau paling tidak ma'al khaidin, yaitu bersama-sama orang yang membicarakan. Dan ayat yang ke-45 baca 46 ya. Dan kami mendustakan hari pembalasan. Iya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami yaitu mendustakan, yaitu hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Maka tidak ada orang yang mendustakan hari kiamat melainkan mereka tergolong orang-orang kafir. Kemudian ayat berikutnya, sampai datang kepada kami kematian. Hatta atanal yakin, hingga datang kepada kami al yakin. Apa al yakin itu? Disebutkan di situ apa? Kematian. Allah menyebut kematian itu dengan al yakin. Hingga datang kepada kami al-yakin, yaitu kematian. Kenapa kalau disebut dengan al-yakin? Karena ketika orang menjelang kematiannya itu, dia yakin di mana tempat tinggalnya yang akan datang. Dia akan mendapatkan apa yang dia lakukan di dunia ini dengan ditunjukkan di akhir hidupnya. Sebagaimana orang-orang mukmin pun ketika datang kematian, mereka mendapatkan kabar gembira, sementara orang-orang kafir mendapatkan kabar gembira atau kabar buruk. Kabar buruk. Makanya mereka yakin setelah itu di mana dia tinggal, di surga atau di neraka, sehingga dia yakin ketika saat itu
Makanya disebut kematian itu dengan al-yakin. Hatta atana al-yakin, hingga datang kepada kami al-yakin. Tapi newe serung ini ojo dirubah ya, sehingga wong gak paham. Ono apa? Ono al-yakin. Apa al-yakin itu? Gak ngaji yo karo ya kan. Kalau ngaji ada kematian misalnya begitu. Ya mungkin kurang pas penerapannya ya. Karena al-yakin di sini yaitu sifatnya umum. Maaf, sifatnya khusus. Ya, beda dengan pengertian al-yakin yakni secara umum. Kalau yakin itu kan berarti apa? Percaya. Ya. Beriman gitu. Tapi secara khusus disebutkan al-yakin di sini adalah yang dimaksud yaitu kematian. Artinya pada saat kematian manusia itu diberikan oleh Allah keyakinan bahwa kematian itu memang benar adanya, bahwa dia yakin di mana tempat tinggalnya yang akan datang. Wallahu a'lam. Ikhwatal iman, a'izzakumullah. Jadi inilah orang-orang yang akan disiksa di dalam neraka Sakor. Pertama, mereka yang yaitu sengaja meninggalkan apa? Salat. Yang kedua yaitu tidak mau memberikan makan kepada orang-orang miskin. Yang ketiga yaitu mereka membicarakan yang batil atau dia nimbrung bersama-sama orang yang membicarakan kebatilan. Dan yang keempat yaitu orang yang mendustakan hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Dan ini dilakukan sampai datangnya kematian kepada mereka. Maka ancaman Sakor siap untuk dirasakan setelah hari kiamat nanti. Wallahu a'lam. Mungkin ini Bapak Ibu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum saya tutup, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk tanya jawab, silakan. Pada pertemuan kemarin mungkin nggak ada tanya jawab, ya silakan sekarang mungkin bisa bertanya. Monggo silakan. Ya, definisi mendustakan itu yakni pertama menolak kebenaran. Menolak kebenaran tentang hari kiamat. Ditolak kebenaran. Nah, ketika disampaikan kepadanya yaitu hari akhirat, dia tolak. Apa iku cerita mbahmu biyen niku. Ya. Ini yang pertama. Karena menolak kebenaran ketika disampaikan kebenaran kepadanya termasuk kafir. Di dalam surah Al-Ankabut surah 29 yaitu pada ayat yang ke 78 ayat yang ke 68 ya. Silakan baca. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma jaa'a alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Apa kata Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan kepada Allah atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka jahanam ada tempat bagi orang-orang kafir? Dia disebut oleh Allah di sini orang apa? Kafir.
Kenapa? Karena dia membuat kedustaan atas nama Allah. Atau dia apa? Mendustakan yang hak. Saya tanya, hari kiamat itu hak atau tidak? Hah? Hak. Apa arti hak itu? Hah? Arti hak itu apa? Benar. Dan itu diajarkan kepada kita doa itu. Dalam salat tahajud, wa qauluka haq wa liqa'uka haq, pertemuan denganmu adalah benar. Wal jannatu haq wan naru haq. Itu dalam doa salat tahajudnya. Coba dibuka Sahih Muslim. Nomornya ini coba dibuka tentang sholat. $700 berapa? Iya, betul, 741. Silakan baca. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun hendak salat malam, maka beliau membaca, apa itu yang dibaca? Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh. Pelan-pelan. Ya, Allahumma lakal hamdu. Ya, wahai Allah, untuk Engkaulah segala puji. Anta nurus samawati wal ardh. Bentar, ini ada yang keliru. Anta, ya. Ayo, anta nurus samawati wal ardh. Engkau adalah cahaya langit dan bumi. Terus. Walakal hamdu anta qiyamus samawati wal ardh. Keliru ini. Anta qayyumus. Walakal hamdu, dan hanya kepada Engkaulah pujian. Anta qayyumus samawati wal ardh. Engkaulah yang menegakkan langit dan bumi. Terus. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardh. Iya. Dan Engkaulah, bagi Engkaulah segala puji. Anta rabbus samawati wal ardi. Engkaulah Rabb langit dan bumi. Wa man fihinna, dan
siapa saja yang berada di dalamnya atau di antara keduanya. Terus, antal haq, engkau adalah benar. Engkau di sini siapa maksudnya? Allah. Antal haq, engkau adalah benar. Terus, wa wa'dukal haqqu, janjimu benar. Terus, dan perkataanmu adalah benar. Terus, wa liqa'uka haqqa, dan pertemuan denganmu adalah benar. Kapan bertemu dengan Allah? Hari kiamat. Terus, wal jannatu haq, dan surga itu adalah benar. Terus, wan naru haq, dan neraka itu adalah benar. Baik, semua ini terjadi kapan? Bertemu dengan Allah, orang mendapatkan surga dan nerakanya, yaitu hari kiamat. Berarti hari kiamat banyak sebutannya. Hari kiamat itu sebutannya pertama yaitu yaumul akhirah, hari akhirat. Yaumul qiyamah, hari kiamat, ya. As-sa'ah, saat. Yaumul fasl, hari keputusan. Yaumut tanat, hari manggil memanggil. Yaumul khurut, hari keluar dari kubur. Yaumut taghabun, hari ditampakkan berbagai macam kesalahan. Itu nama-nama hari kiamat. Juga kadang disebut dengan apa? Al-haqqah, al-waqi'ah, al-qari'ah. Itu nama lain dari hari kiamat. Jadi siapa yang mendustakan kebenaran, mendustakan hari pembalasan, berarti dia mendustakan kebenaran. Yang kedua, sing takok endi mau? Wis mulih. Oh iya, sing iden gak ketok. Nggih. Pak sinten? Pak Yoni. Oh nggih. Ya, yang kedua, mendustakan kebenaran itu apa? Mendustakan hari kiamat apa? Dia ragu-ragu bahwa kiamat itu terjadi. Orang yang ragu-ragu saja itu termasuk sudah mendustakan. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Kahfi, surah yang ke-18. Coba ayat berapa itu? 35 atau 34? Wa dakhala jannataini. Dia memasuki kebunnya. Mulai ayat 35 ya. Ya, baca ayatnya. Baca ayatnya. A'udzubillah minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa dakhala jannatahu wa huwa khaliqun li nafsihi. Qala ma terus, wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la yaqlubu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba. Baik, mulai pertama. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Iya. Wa dakhala jannatahu wa huwa yukhawiruhu wa huwa zalimul li nafsi. Dia mendolimi dirinya. Apa yang dia katakan? Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Ma adzunnu an tabida hadhihi abada, katanya. Aku kira kebunku ini tidak akan binasa selama-lamanya. Mungkin selama ini nggak pernah gagal panen, selalu panen raya terus. Sehingga menjadi dasar dia menganggap bahwa apa yang dia miliki ini nggak akan pernah hancur.
Soalnya apa? Dikai enak tok. Wong nek dikai enak tok, gak pernah dikasih ujian jelek yang gak enak, dianggap yang tidak enak itu tidak akan pernah terjadi. Ini. Wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan munqalaba. Bahkan dia meyakini, dia mengatakan apa? Terus, ma'adhunnu sa'ati. Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Iya, dan aku mengira bahwasannya as-sa'ah, hari kiamat itu qaimatan, tidak akan pernah terjadi. Berarti ini sudah apa? Kufur atau tidak ini? Sekiranya aku dikembalikan kepada Allah, maksudnya umpomo kiamat iku sido, pasti saya ini diberi yang lebih baik. Itu sebetulnya apa? Ucapan untuk membanggakan diri sebetulnya, nggak menunjukkan keyakinannya. Itu menolak dengan ucapan seperti itu. Lanjut. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbu, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Iya. Maka kawannya berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya. Iya, qala sahibuhu wa huwa yuhawiru. Apa yang diucapkan kepadanya? Apakah engkau ingat kepada Tuhan? Ya, apakah kamu kafir? Lanjut. Diulangi, apakah kamu? Apakah engkau kafir kepada yang menciptakan engkau dari tanah? Iya. Akafarta billadzi khalaqaka min turab. Apakah kau kafir kepada Rabb yang telah menciptakan kamu dari tanah? Ya. Ini berarti sudah masuk kekafiran orang itu tadi. Makanya diingatkan, kon niku kafir kon gak eling kon biyen Allah nyiptakno awakmu teko apa? Tanah. Tsumma min nutfah. Kemudian dari setetes air mani. Kemudian dari setetes air mani. Tsumma sawwaka rajula. Apa katanya? Lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna. Lalu Allah menjadikan kau laki-laki yang sempurna. Nah, ini termasuk orang yang mendustakan apa? Mendustakan hari akhirat. Ini di dalam kitabnya Syekh Dr. Shalih Fauzan bin Al-Fauzan, ya, disebutkan sebagai bentuk kekufuran, yakni jenis kufur syak, kufur karena ragu-ragu terhadap keimanannya. Ini termasuk di antara bentuk yakni kekufuran, karena dia menolak kebenaran atau bahkan ragu-ragu dalam yakni meyakini tentang hari kemudian. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.